Assalamualaikum. Selamat datang para pejalan malam. Saya biasa dipanggil Ananda dan kisah ini berdasarkan cerita yang berulang kali diceritakan oleh kakek saya tentang peristiwa yang ia alami sendiri di tahun 1993 di sebuah desa Mete terpencil yang ada di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kakek saya bukan orang yang suka mengarang cerita, dan setiap kali kisah ini diceritakan, nadanya selalu sama seriusnya. Ia selalu menutup cerita dengan kalimat bahwa tidak semua arwah pergi dalam keadaan utuh. Pada tahun itu kakek saya bekerja sebagai penjaga kebun kakao milik desa yang letaknya cukup jauh dari permukiman warga. Akses menuju kebun hanya berupa jalan tanah sempit yang diapit hutan dan sungai kecil. Saat malam tiba, daerah itu nyaris tanpa suara kecuali serangga dan angin. Desa kami pernah diguncang kabar hilangnya seorang pria, sebut saja inisial. Namanya Ale, yang ditemukan meninggal akibat kecelakaan jatuh ke jurang. Tubuhnya ditemukan tidak utuh karena beberapa bagian hilang terbawa arus sungai. Warga menguburkannya seadanya karena kondisi jenazah sudah rusak parah. Kakek saya termasuk orang yang ikut membantu pemakaman Ale. Ia mengatakan ada perasaan tidak enak sejak prosesi penguburan berlangsung. Tanah kubur terasa dingin dan lembab meski matahari sedang terik. Beberapa malam setelah pemakaman, kakek mulai mendengar suara langkah kaki di sekitar pondok kebun. Suara itu terdengar berat, seolah seseorang berjalan dengan tubuh tidak seimbang. Awalnya kakek mengira itu babi hutan atau orang mabuk. Pada malam ketiga, suara itu semakin jelas dan diiringi bau anyir seperti darah yang sudah mengering. Kakek membuka pintu pondok sedikit dan melihat bayangan berdiri di bawah pohon besar. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi terasa menatap. Kakek memilih dan membaca doa dan menutup pintu kembali. Namun suara itu tidak pergi, justru terdengar mengelilingi pondok pelan-pelan. Ada suara seperti sesuatu jatuh ke tanah berulang kali. Keesokan harinya, kakek menemukan jejak aneh di tanah kebun. Jejak yang hanya ada sebelah kaki tidak beraturan. Di beberapa titik terdapat bercak gelap yang tidak bisa dijelaskan. Malam berikutnya, suara itu kembali datang. Kali ini disertai rintihan pelan. Rintihan itu terdengar seperti orang kesakitan yang menahan sakit luar biasa. Kakek merasakan dadanya sesak mendengarnya. Tepat tengah malam, kakek memberanikan diri mengintip keluar. Di kejauhan, ia melihat sosok manusia berdiri pincang. Tubuhnya terlihat tidak lengkap, dan salah satu lengannya tidak ada. Sosok itu bergerak mendekat dengan langkah terseret. Setiap langkahnya disertai suara seperti tulang bergesekan. Bau anyir semakin kuat hingga membuat kakek mual. Kakek menutup mata sambil membaca doa keras-keras. Namun suara itu justru berhenti tepat di depan pintu pondok. Dari balik pintu, terdengar suara lirih memanggil. Suara itu berkata pelan bahwa ia belum selesai. Ia mengatakan masih ada bagian dirinya yang tercecer di hutan dan sungai. Kakek gemetar karena suara itu jelas bukan suara manusia hidup. Pagi hari, kakek melaporkan kejadian itu kepada kepala desa. Beberapa warga tua langsung mengaitkannya dengan kepercayaan bahwa arwah yang meninggal tidak utuh akan mencari tubuhnya. Mereka menyebut arwah seperti itu tidak bisa tenang. Warga sepakat melakukan pencarian ulang di sekitar jurang dan sungai. Kakek ikut serta meski wajahnya tampak pucat. Pencarian dilakukan sambil membaca doa-doa tertentu. Di tepi sungai, mereka menemukan potongan kain dan tulang kecil yang diduga milik Ale. Beberapa orang menangis, ketakutan melihat temuan itu. Kakek mengatakan udara mendadak menjadi sangat dingin. Potongan tubuh itu kemudian dikuburkan kembali di dekat makam Ale. Prosesi dilakukan secara sederhana namun penuh doa. Warga berharap arwah tersebut bisa beristirahat. Malam setelah penguburan ulang, kakek kembali berjaga di kebun. Ia bahas semuanya sudah berakhir. Namun perasaan diawasi kembali muncul saat malam semakin larut. Sekitar pukul 1 dini hari, suara rintihan kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, namun terasa sangat dekat. Kakek merasa ada sesuatu berdiri tepat di belakang pondok. Kakek tidak berani menoleh. Ia merasakan udara di sekitar menjadi berat seperti ditekan. Keringat dingin mengalir meski udara sangat dingin. Tiba-tiba terdengar suara berbisik tepat di samping telinganya.
Suara itu mengatakan masih ada yang kurang. Nada suaranya terdengar putus asa dan marah sekaligus. Kakek hampir pingsan mendengarnya. Ia membaca doa sekuat yang ia bisa. Perlahan, tekanan di udara berkurang. Namun, sebelum suara itu menghilang, terdengar kalimat yang membuat kakek trauma seumur hidup. Suara itu berkata bahwa tidak semua bagian akan pernah kembali. Setelah itu, suasana kembali sunyi. Keesokan paginya, kakek jatuh sakit demam tinggi. Ia mengigau menyebut nama Ale berulang kali. Keluarga membawanya pulang dari kebun, dan ia tidak pernah kembali bekerja di sana. Beberapa warga desa lain mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang mendengar langkah pincang di malam hari. Ada pula yang mencium bau anyir dekat sungai. Seorang petani mengaku melihat sosok tanpa lengan berdiri di dekat sungai. Saat didekati, sosok itu menghilang begitu saja. Petani itu jatuh sakit setelahnya. Desa mulai mengadakan doa bersama selama beberapa malam. Kakek hanya bisa ikut dari rumah karena kondisinya lemah. Ia selalu menangis setiap doa disebutkan. Setelah beberapa minggu, kejadian aneh perlahan mereda. Suara rintihan tidak terdengar lagi. Namun tidak ada yang berani mendekati jurang tempat kecelakaan itu. Kakek sembuh, tetapi sikapnya berubah. Ia menjadi pendiam dan menghindari cerita tentang kematian. Setiap kali mendengar cerita kecelakaan, wajahnya langsung pucat. Ia pernah berkata kepada saya bahwa arwah itu tidak pernah benar-benar pergi. Menurutnya, arwah itu hanya berhenti mencari, karena sadar tubuhnya tak akan lengkap kembali. Kalimat itu selalu diucapkan dengan mata kosong. Bertahun-tahun kemudian, saat saya masih kecil, kakek membawa saya ke tepi sungai itu. Isa introducing Krengara Twist and Rimberkenen. Iktrik saya tidak bermain terlalu dekat. Suaranya terdengar sangat serius. Ia berkata sungai itu menyimpan lebih dari sekadar air. Ada bagian manusia yang tidak pernah ditemukan. Dan ada arwah yang masih mengingatnya. Pada tahun berikutnya, beberapa pendatang mengaku merasa tidak nyaman melewati area tersebut. Mereka merasakan pusing mendadak atau mendengar suara rintihan singkat. Tidak ada penjelasan medis untuk itu. Kakek selalu menolak jika ada yang menyebut kisah itu hanya sugesti. Ia mengatakan apa yang ia dengar dan lihat terlalu nyata untuk dibantah. Tangannya selalu bergetar saat menceritakannya. Hingga sebelum kakek meninggal, ia masih sering terbangun di malam hari. Ia mengaku mendengar langkah terseret di mimpinya. Bahkan menjelang wafat, ia memanggil nama Ale. Setelah kakek dimakamkan, keluarga kami sempat mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, seseorang berjalan pincang di tepi sungai. Wajahnya tidak jelas, tetapi tubuhnya tidak lengkap. Saya menulis kisah ini karena cerita kakek tidak pernah berubah sejak pertama kali ia menceritakannya. Detailnya selalu sama, tanpa tambahan atau pengurangan. Itu yang membuat saya percaya ini bukan sekadar cerita. Desa di Sigi itu kini sudah jauh lebih ramai. Namun area jurang dan sungai tetap dihindari warga. Tidak ada yang mau membuka kebun di sana lagi. Beberapa orang mengatakan arwah itu sudah tenang. Namun, sebagian lain percaya ia hanya berhenti mencari karena sudah terlalu lama. Tidak ada yang benar-benar tahu kebenarannya. Setiap kali saya pulang ke desa itu, saya selalu teringat cerita kakek. Terutama saat malam sunyi dan angin bertiup dari arah hutan. Ada perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Kadang saya bertanya-tanya apakah arwah benar-benar bisa merasa kehilangan tubuhnya. Atau apakah rasa itu hanya milik manusia yang hidup. Kakek saya percaya arwah juga bisa merasa tidak utuh. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa ada kematian yang meninggalkan urusan belum selesai. Dan ada arwah yang tidak pernah benar-benar pergi. Sampai sekarang, potongan tubuhnya tidak pernah ditemukan seluruhnya. Sungai terus mengalir, membawa rahasianya sendiri. Dan desa itu tetap menyimpan cerita yang tidak pernah selesai. Saya tidak tahu apakah suatu hari arwah itu akan kembali mencari. Atau apakah ia sudah benar-benar menyerah. Yang pasti, kisah ini masih hidup di ingatan kami. Dan setiap kali malam sunyi di desa itu, beberapa orang mengaku masih mendengar sesuatu. Langkah yang terseret perlahan, seolah ada yang masih berjalan, mencari bagian dirinya yang hilang.